doa pagi melalui YouTube channel GSCA Ebenezer. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita sudah masuk dalam kitab Timotius. Dan sekarang saya akan ambil pembacaan WPD kita waktu pribadi dengan Allah di dalam kitab Timotius pasal yang 4 ayat yang ke-10. Timotius pasal ke-4 ayat 10, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama kepada mereka yang percaya. Sekali lagi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Efesus yang digembalakan oleh hamba Tuhan yang muda yang bernama Timotius, anak angkat rohaninya daripada Rasul Paulus. Di jemaat Efesus, di kota Efesus adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang non-Yunani, dan di kota Efesus adalah kota perdagangan dan sangat maju di daerah Asia kecil, sehingga hidup dengan penuh dengan kota yang metropolitan. Kehidupannya dan budayanya saat itu juga tentu bukan budaya orang yang sudah mengenal Tuhan, belum. Tetapi ketika Paulus merintis jemaat yang ada di kota Efesus, puji Tuhan, ada banyak yang orang yang sudah terima ya dalam pelayanan Rasul Paulus, sekitar 300 orang. Setelah itu Paulus memberikan kepada Timotius, hamba Tuhan yang muda ini, untuk meneruskan pengembalanya, dan Paulus kembali pergi untuk merintis gereja, memberitakan firman Tuhan, merintis gereja selanjutnya. Nah, ketika sudah beberapa tahun, Paulus mendengar di jemaat di kota Efesus yang digembalakan oleh Timotius, ada posan-posan terjadi di dalam gereja, di dalam kota jemaat, jemaat yang ada di kota Efesus tersebut. Lalu dia memberikan nasihat ini. Kenapa? Karena ada 3 hal yang dia didengar yang terjadi, di mana jemaat, bukan hanya jemaat saja, beberapa jemaat dan beberapa pelayan Tuhan itu terpapar oleh ajaran-ajaran palsu. Ajaran apa saja? Yaitu di mana mereka walaupun sudah orang Kristen, tetapi mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka percaya juga kepada namanya animisme, kepercayaan yang di luar Tuhan. Ajaran palsu ini yang membuat mereka bahwa harus memelihara adat istiadat secara budaya dan secara secara ininya animismenya, kepercayaannya. Ini membuat mereka hidup di dalam untuk percaya terhadap sisila, dongeng-dongeng masa lalu gitu. Ini kan budaya-budaya orang yang belum mengenal Tuhan pada saat itu. Memang orang-orang yang ada di kota Efesus tersebut, orang-orang Yunani itu masih percaya kepada penyembah berhala, apalagi penyembah kepada namanya dewa Artemis, yang dewa kesuburan. Dan itu mereka masih percaya hal itu tersebut. Aneh bukan? Sudah terima Yesus, bahkan sudah melalui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat satunya, tapi mereka juga masih ada beberapa sih percaya terhadap ajaran tentang animisme, ajaran kepercayaan, memelihara dongeng-dongeng dan kepercayaan yang lain. Aneh bukan? Bukankah kalau kita dapat percaya pada Tuhan, harusnya kita mempercayai Yesus ada Tuhan dan selamat, kita mempercayai hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan ketika ada gangguan-gangguan spiritual atau apa, kita percaya roh yang ada dalam kita, Yesus yang ada dalam hidup kita, itu lebih berkuasa terhadap roh-roh yang ada dalam dunia ini. Nah, anehnya mereka ini terpercaya, bukan hanya jemaat saja, beberapa pelayan Tuhan masih percaya terhadap ajaran-ajaran lama mereka. Ini membuat Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, juga kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Yang kedua, di dalam persekutuan dan ibadah, mereka tidak tertib di dalam beribadah. Seolah-olah mereka ibadah sekedar ibadah, doa sekedar doa, ibadah melayani sekedar melayani. Seolah mereka hanya secara ibadah itu hanya secara rutinitas agamawi.
Mereka tidak tertib di dalam persekutuannya dan mereka mengingkari kuasa dalam ibadah. Seolah konfirman Tuhan sekedar dengar, memuji Tuhan ya sekedar memuji, berdoa ya sekedar doa, seolah tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kan kita percaya di dalam ibadah ada kuasa Tuhan. Amin. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, ada zaman Tuhan, ada hadirat Tuhan, ya mungkin kita ngapain beribadah. Maka ngapain kita Bapak Ibu datang jauh-jauh dari rumah, doa pagi datang ke rumah Tuhan. Kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan kuasa Tuhan. Betul? Dan ini yang terjadi. Mereka tidak tertib dan beribadah dan mengingkari kuasa ibadah tersebut. Sangat disayangkan bukan? Tapi memang tidak semua ada mereka yang terpapar. Secara ajaran, secara persekutuan beribadah. Dan yang ketiga, apa yang kejadian terjadi di kota Efesus yang digembalkan oleh Timotius ini adalah gaya hidup mereka, gaya hidup yang hedonisme. Gaya hidup yang foya-foya. Ya berdoa, beribadah, tetapi kalau berpesta pora tetap pesta pora. Gaya hidup glamor. Sehingga kurang memperhatikan hidup secara bersekutuan kepada Tuhan dan sesama, tapi tetap gaya hidup yang glamor itu dipertontonkan juga. Dan ketika mereka memberikan para pemimpin rohani harus memberikan nasihat-nasihat rohani, tetapi mereka juga memberikan nasihat-nasihat duniawi dengan apa? Gaya hidup hedonisme, yang pesta pora, suka foya-foya dan lain-lain. Inilah tiga hal yang terjadi di kota Efesus. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan kepada jemaat tersebut. Nasihatnya adalah seperti ayat 10. Dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Nasihatnya harus kita berjuang. Pertanyaannya Bapak Ibu, jerih payah dan perjuangan apakah yang tidak pernah sia-sia ketika kita berjuang dengan susah payah? Apa yang kita dapatkan? Satu, kalau kita berjuang dalam melatih diri untuk setia beribadah, sebab ibadah berguna untuk hidup saat ini dan yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Yang pertama, kalau kita berjuang untuk tetap terus beribadah. Amin. Walaupun Pak, sekarang kan masih tetap pandemi. Ya, udah nggak usah repot-repot Pak, yang penting beribadah di mana saja. Apalagi sekarang sudah terbantu dengan online, dengan YouTube channel, dengan lain-lain. Jadi ya tidak perlulah beribadah secara onsite datang ke rumah Tuhan. Padahal Tuhan berkata mari kita berjuang untuk terus beribadah. Memang tidak salah kita berjuang secara online yang beribadah. Tapi kalau ada kesempatan kita sehat, Tuhan izinkan kita bisa bergerak, marilah kita datang ke rumah Tuhan. Kita beribadah. Sebab ibadah yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Berguna untuk saat ini maupun yang akan datang. Mengapa kita tetap setia? Bapak Ibu dan saya setia beribadah. Karena tahu ibadah yang kita lakukan, pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan apa yang bisa kita beri sebagai ucapan syukur kepada Tuhan di rumah Tuhan, itu mengandung janji untuk berkat kita saat ini maupun yang akan datang. Amin. Saat yang akan datang kita tahu janjinya apa sih, berkatnya apa kalau kita setia beribadah. Ya di surga nanti yang kita lakukan ngapain? Hanya memuji dan menyembah Tuhan. Itu ada bagian dari ibadah ketika selama kita ada di dunia ini. Makanya kita melatih diri untuk beribadah. Karena apa? Di surga ketika kita hidup kekal selama-lamanya, apa yang kita lakukan? Hanya memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu kita melatih. Dan kedua, ketika kita janji akan datang, yaitu kita janji kekekalan surga, itu yang Tuhan berikan kalau kita setia beribadah. Amin.
hidup ketika kita dipanggil Tuhan, tiba waktunya kita masuk surga. Dan yang kedua, kita memuji dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Itu janji akan datang. Lalu apa Pak janji atau berkatnya yang akan kita terima pada saat ini? Saat ini, ketika Bapak Ibu setia beribadah, setia berdoa, setia mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam hal beda, maka percaya ada berkat yang Tuhan tersediakan. Amin. Doa-doa kita ketika kita berdoa, Bapak Ibu merasakan doanya dijawab Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan beribadah, Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita stres dalam pekerjaan, ketika stres pergumulan karena ada masalah keluarga, ketika stres pergumulan karena adanya sakit penyakit dalam hidup kita. Tapi ketika kita datang beribadah setia pada ibadah, kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita merasakan kuasa Tuhan, sentuhan Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan kita merasakan mujizat kalau Tuhan kehendaki saat itu terjadi kesembuhan. Amin. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Mengapa kita setia beribadah? Karena ada janji, ada berkat di dalam beribadah tersebut. Karena itu dikatakan mari kita setia beribadah. Karena beribadah itu berguna untuk saat ini maupun yang akan datang. Amin. Beritahu loh, kasih tahu kiri kanannya, ibadah itu berguna loh. Untuk saat ini dan yang akan datang. Saat ini dan juga nanti akan datang pasti. Ketika saatnya dipanggil kita masuk surga, itu janji ketika kita beribadah, berkat ketika kita beribadah pada Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berjuang dan tidak akan sia-sia perjuangan kita? Yaitu pertama, berjuang dalam melatih diri untuk setia beribadah. Amin. Yang kedua, jerih payah dan perjuangan apa yang tidak pernah sia-sia. Yang kedua adalah berjuang untuk menjaga perkataan dan tingkah laku sesuai firman Tuhan. Ayat 12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam segala tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang kedua adalah berjuang untuk menjaga perkataan dan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ketika kita sudah menjadi Kristen, pengikut Tuhan, kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan jemaat, ada hidup kita, perkataan kita harus jadi berkat, yaitu tinggalkan tabiat-tabiat dosa lama kita. Jangan kita pelihara. Amin. Jangan kita pelihara. Jangan kita mau terikat dengan dosa. Dosa apa saja. Oh, walaupun saya sudah terima Yesus pada Tuhan, saya rajin beribadah, tapi kalau marah tetap marah. Emosi tetap emosi, iri hati tetap iri hati. Loh, kenapa karakter dosa lama masih dipertahankan? Harusnya kita hilangkan. Karena itu mengganggu berkat kita, doa kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kalau sifat dan karakter kita tidak sesuai hidup firman Tuhan, buat apa kita menjadi orang Kristen? Buat apa kita beribadah? Kalau kelakuan kita tetap sama, dahulu sampai sekarang. Harus berubah. Amin. Supaya penyembahan kita, ibadah kita tidak terganggu karena karakter kita yang masih terikat dosa. Karakter marah-marah, karakter suka berbohong. Betul? Ada yang jujur, saya masih suka bergumul. Karakter suka menyakiti orang lain, menghina orang lain, masih suka merendahkan orang lain. Ibadah. Baca firman Tuhan, padahal kita tahu firman Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tetapi karakter kesombongan masih ada, karakter iri hati suka ada, karakter suka menjelekin orang lain masih suka ada. Waduh, itu bukan anak Tuhan namanya, itu namanya anak anak setan kata Ewanda. Ya kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau kita suka menjelekan itu adalah diabolos. Kata diabolos itu menunjuk kepada karakter iblis, yaitu iblis. Jadi kalau kita setia beribadah, tapi hidup karakter kita tidak sesuai firman Tuhan, masih memakai karakter kedagingan yang lama, berbuat dosa, yaitu dia adalah diabolos, iblis. Statusnya orang Kristen, sudah percaya sama Yesus, tapi karakternya masih karakter diabolos. Hidupnya masih terikat dosa.
masih suka berbuat jahat. Wah, saya kalau nggak marah rasanya nggak enak gitu. Kalau nggak suka ngomongin orang nyinyir, rasanya gimana gitu. Hey, itu karakter iblis, menjelekan orang, menghina orang, kepada orang lain, serakah. Kita sama saja tidak menjaga sesuai hidupnya firman Tuhan. Itu karakter iblis. Statusnya anak Tuhan. Wow, saya statusnya anak Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi gaya hidupnya, perkataannya anak iblis. Dia bolos. Waduh, coba lihat kiri kanannya. Ada sini gaya yang wajah tampang-tampang dia bolos. Karakter tidak melihat wajahnya karena wow sangar. Atau karakter anak Tuhan yang baik, kelihatan cantik atau ganteng pasti anaknya baik. Enggak, tidak menjamin dari face atau gaya hidup, tetapi dari perkataan dan tingkah lakunya. Bisa ketahuan dia anak Tuhan atau dia anak setan. Dia bolos. Yang hidup masih suka ngejelekin orang lain, menghina orang lain, iri hati, sombong dan serakah. Yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, hai Timotius, jagalah hidupmu, tingkah lakumu, kasihmu harus sesuai firman Tuhan. Karena beberapa jemaat yang ada di kota Efesus, bahkan pelayan-pelayan Tuhannya juga, itu mereka masih terikat. Hidupnya masih beberapa gaya-gaya duniawi, masih terikat dosa. Karakter-karakter lamanya bukan dibuang, dan harusnya memelihara karakter baru. Karakter baru apa? Hidup di dalam, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghidupi buah-buah roh. Apa saja? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Hidupnya sesuai apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan. Supaya apa? Ibadah kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Supaya apa? Ibadah kita kepada Tuhan tidak nyangkut, terhalang. Karena apa? Yang menghambat doa kita dijawab Tuhan, yang menghambat hidup kita tidak diberkati Tuhan, karena gaya hidup kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Status anak Tuhan, pelayan Tuhan, tapi gaya hidupnya, perkataannya, tingkah lakunya masih jadi seperti anak dia bolos. Ini harus berubah. Berapa tahun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Berapa tahun kita sudah ikut Tuhan? Dan berapa banyak kita sudah mengikuti karakter Kristus, buah-buah roh? Atau sudah berapa jauh kita tinggalkan karakter lama, tabiat-tabiat dosa? Jangan sampai kita masih terikat oleh tabiat dosa. Iblis senang Bapak Ibu pada orang-orang Kristen, yang terutama yang lagi gereja, bahkan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang gak gereja, yang gak mau gereja, gak mau doa, itu udah dulurnya iblis, dulurnya dia bolos, temennya. Jadi gak perlu digoda, gak perlu dihancurkan, sudah hancur sendiri. Yang dia goda, yang dihancurkannya orang yang setia beribadah, bahkan orang setia melayani Tuhan. Itu iblis akan menghancurkan, berusaha menggoda kita untuk menghancurkan dan membinasakan. Karena itu kita mesti hati-hati, karena itu kita harus menjaga terus hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari dan renungkanlah firman Tuhan. Sudah berapa lama Tuhan karakter saya ini berkenan di hadapan Tuhan dan sesama? Apakah saya yang percaya Yesus tapi karakterku, aku masih seperti yang dulu? Atau sekarang sudah berubah? Amin. Karena itu kita minta Tuhan koreksi diri setiap hari. Sepanjang hari apa yang sudah kita lakukan Tuhan, apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini? Kebaikankah atau dosa-dosa yang masih saya lakukankah sepanjang hari ini? Perkataan saya, pikiran saya, tingkah laku saya, sudahkah menjadi berkat bagi sesama saya atau menjadi batu sandungan kepada sesama saya? Ini yang Paulus ingatkan pada Timotius dan kepada para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Hidupnya harus jadi berkat di dalam perkataan, di dalam pikiran, dan dalam tingkah laku kita sehari. Karena apa yang dilihat manusia adalah apa yang kelihatan, yang dikerjakan. Bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang kelihatan. Amin. Tidak perlu banyak, ikutlah contoh teladanku.
kata Yesus. Amin, betul. Tetapi Tuhan Yesus mengimbangi dengan gaya hidupnya sebagai gaya hidup anak Allah yang berkenan. Yang ketiga, mengapa kita mesti berjuang? Yang ketiga, perjuangan untuk tidak lalai menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Yang ketiga adalah mari kita berjuang untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Jangan kita pendem. Kalau kita punya sifat yang hospitality, ramah terhadap seorang, mari kita gunakan untuk apa? Untuk menyambut orang dalam beribadah. Selamat datang Pak beribadah, mari bersyukur. Di dalam host family menjadi periang untuk menyambut orang-orang datang bersekutu bersama-sama. Saya percaya kita semua pasti Tuhan berikan karunia. Ada karunia tadi suara bagus untuk memimpin pujian, bisa bermain musik untuk melayani, tapi ada juga karunia untuk berdoa. Bisa saja, oh saya tidak bisa karunia Pak untuk di dalam ini, tapi pasti Tuhan berikan. Minimal ada kita untuk berdoa. Enggak untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemimpin bangsa negara, berdoa untuk negara di mana kita tinggal, berdoa untuk kota yang kita tinggal, di mana kita bisa bekerja, bersekolah, berdoalah. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dan kesejahteraan dalam kota di mana kita tinggal. Kalau kota kita tinggal sejahtera, maka hidup kita sejahtera. Sehingga kita bisa bebas beribadah dan memuliakan Tuhan. Jangan dipendam karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan. Mari kita lakukan. Nah, ini yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Kalau punya karunia, lakukanlah itu untuk Tuhan. Amin. Kayaknya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolonglah kami untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Gaya hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan buat setiap mereka yang datang beribadah doa pada pagi hari ini. Berkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan di rumah Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga yang kami akan jumpai, menjadi berkat bagi teman-teman pekerjaan di mana kami akan bekerja sepanjang hari ini, teman-teman ya dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, berkati gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, berkati setiap ibadah-ibadah rayanya, doa-doanya, dan kegiatan-kegiatannya. Berkati para pemimpin gereja kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Terima kasih buat pemilihan gembala sidang yang sudah terpilih. Biar kami akan terus tetap bersemangat beribadah dan melayani Tuhan di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami Indonesia dan kota yang kami tinggal di kota Surabaya, sehingga kami boleh bebas beribadah dan memuliakan Tuhan dan boleh bebas beraktivitas dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami Roh Kudus untuk kami menghidupi setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, supaya kehidupan kami jadi berkat untuk saat ini maupun yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat hati kita untuk pulang kembali ke rumah kita masing-masing, berjumpa dengan keluarga kita, dan melanjutkan segala aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini dengan bersama pertolongan dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan indah dari Roh Kudus yang akan menolong kita, memberkati hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, akan menyebut kita semua yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.